Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Berjumpa lagi bersama saya, Adinda Sheila Amandita, NIM 2018 10 11 03 11 019, Hukum Ekonomi Bisnis Kelas J, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, alhamdulillah kali ini kita dapat berjumpa kembali, yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi yang berbeda, yaitu mengenai kepailitan dan penundaan pembayaran. Mungkin teman-teman yang ada di rumah udah nggak asing lagi ya tentang kepailitan ataupun tentang penundaan pembayaran ini. Tetapi mungkin teman-teman yang ada di rumah yang lain masih bingung nih, apa sih itu kepailitan dan apa sih itu penundaan pembayaran. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, habis ini kita akan bahas satu-satu. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai tentang kepailitan. Jadi, teman-teman, jika kita tinjau dari segi pengertian, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Undang-Undang Kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Lalu, kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan niaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Nah, teman-teman, dari slide ini mungkin ada beberapa yang teman-teman mungkin masih asing ya terdengarnya, seperti debitur, ataupun kurator, maupun kreditur. Jadi tenang aja ya, habis ini kita akan bahas satu-satu. Oke? Oke, jadi kan di sini, di slide ini kan dijelaskan ya mengenai pengadilan niaga. Mungkin teman-teman masih bingung nih, apa sih itu pengadilan niaga? Jadi, pengadilan niaga itu adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban ataupun pembayaran utang, teman-teman. Oke, jadi untuk debitur dinyatakan pailit itu juga memiliki syarat-syarat, teman-teman. Nah, yang pertama, seorang debitur haruslah mempunyai lebih dari satu hutang. Dan yang kedua, minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dan yang ketiga, permohonan pailit dimintakan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk itu. Lalu dan yang keempat, pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Oke, jadi di sini pada slide ini kan disebutkan debitur. Mungkin teman-teman yang ada di rumah masih asing ya, apa itu debitur? Jadi teman-teman, debitur itu adalah orang yang mempunyai utang karena suatu perjanjian, teman-teman. Seperti itu. Next. Jadi di sini kita akan membahas mengenai macam-macam kreditur dalam kepailitan. Sebelum itu kita harus tahu dulu pengertian daripada kreditur itu apa. Jadi teman-teman, kreditur itu adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian. Jadi piutang yang dimaksud adalah tagihan kreditur atas misalnya uang, barang, atau jasa yang telah dipinjam oleh debitur tadi, teman-teman. Nah, untuk kepailitan itu sendiri, dia memiliki macam-macam kreditur yang memiliki tingkatannya. Jadi, tingkatan pertama yaitu adalah kreditur preferen. Jadi, kreditur preferen ini dia diartikan sebagai kreditur yang memiliki hak istimewa. Maksudnya hak istimewa itu seperti apa? Yaitu hak kreditur untuk didahulukan daripada kreditur lainnya karena alasan yang sah menurut hukum seperti karena diperintahkan oleh undang-undang. Jadi kreditur preferen yang memiliki hak undang-undang berdasarkan perintah undang-undang itu adalah negara, misalnya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yang kedua ada kreditur separatis. Jadi, kreditur separatis adalah kreditur yang memegang hak jaminan seperti hak gadai, hak jaminan, hak hipotek, dan hak-hak jaminan atas kebendaan lainnya, teman-teman. Jadi, kreditur separatis ini dapat diklasifikasi sebagai berikut, yaitu pemegang hak gadai misalnya, pemegang hak fidusia, pemegang hak tanggungan, pemegang
hipotek kapal. Atau salah satu kelebihan dari kreditur separatis ini adalah dapat mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepahitian sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang KPKPU. Next. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai kreditur konkuren. Jadi kreditur konkuren ini adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan namun memiliki hak untuk menagih debitur karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian. Sebagai contoh, kreditur memiliki tagihan terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian utang piutang tanpa adanya jaminan. Biasanya, perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur ini jumlahnya tidak besar sehingga tagihannya pun kecil. Jadi mungkin untuk tingkatan daripada macam-macam kreditur dalam kepahitian itu ada 3 teman-teman. Perlu diingat ya, yang pertama tadi ada kreditur preferen, dan yang kedua tadi ada kreditur separatis, dan yang ketiga ada kreditur konkuren. Nah, sebentar. Nah, setelah ini saya ingin menjelaskan mengenai langkah-langkah yang ada dalam kepailitan karena kita harus tahu dulu nih kan langkah-langkahnya itu seperti apa. Dan yang pertama, kita harus melakukan permohonan pailit terlebih dahulu. Lalu yang kedua, keputusan pailit itu berkekuatan tetap. Dan yang ketiga, dapat verifikasi. Untuk selanjutnya ada perdamaian. Lalu ada homologasi akur, lalu ada insolvensi, lalu pemberesan atau likuidasi, lalu selanjutnya ada rehabilitasi, lalu ada kepailitan berakhir. Seperti itu. Nah, jadi kan teman-teman, mungkin teman-teman nanya nih ya, loh terus siapa dong yang ngurus harta pailitnya debitur? Nah, jadi di sini kurator atau pengampu itu ialah seorang atau suatu badan yang diserahi tugas untuk menggantikan atau mengurus kepentingan seorang atau badan hukum yang berada di bawah pengampuannya. Jadi, teman-teman ya, kurator itu memiliki tugas wewenangnya dalam kepengurusan harta kekayaan pailit, yaitu sebagai pelindung kepentingan kedua belah pihak, yaitu melindungi pihak debitur dan melindungi kepentingan para kreditur. Selanjutnya, gimana sih caranya ataupun syarat-syarat untuk menjadi seorang kurator? Mungkin teman-teman yang ada di rumah pengen jadi kurator. Nah, jadi syarat yang pertama itu adalah yang pertama, perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia tentunya, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit. Dan yang persyaratan yang kedua, yaitu telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator. Nah, gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di rumah misalnya masih bingung kayak, oh gimana ya kalau mau jadi kurator kayak gitu. Ataupun misalnya penasaran syarat-syarat menjadi kurator itu seperti apa. Nah, seperti yang saya sudah paparkan dan yang sudah saya sajikan di slide video ini. Next. Oke, selanjutnya saya ingin membahas mengenai lembaga kepailitan. Jadi, lembaga kepailitan ini dia merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Jadi, lembaga kepailitan itu mempunyai dua fungsi sekaligus, teman-teman. Yaitu yang pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur. Lalu kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massa oleh kreditur-krediturnya. Jadi untuk lembaga kepailitan ini dia juga melindungi hak-hak daripada debitur gitu. Seperti itu. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan ya mengenai pengertian, lalu kreditur, terus pihak yang mengurusnya seperti apa. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pihak yang dapat dijatuhkan pailit.
Jadi teman-teman, pihak yang dapat dijatuhkan pilot itu bisa yang pertama ada orang perorangan, dan yang kedua perserikatan atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum lainnya. Lalu yang ketiga ada perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan, ataupun yang berbadan hukum. Seperti itu. Ataupun juga harta warisan juga bisa. Lalu selanjutnya, pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Nah, jadi pihak yang mengajukan kepailitan itu adalah yang pertama, Kejaksaan untuk Kepentingan Umum, lalu Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank. Lalu Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM) dalam hal debitur adalah perusahaan efek, misalnya bursa efek, lembaga clearing dan pinjaman, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lalu selanjutnya pihak yang dapat mengajukan kepailitan itu dia bisa juga Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Nah, jadi teman-teman, berakhirnya kepailitan itu yang pertama, pembatalan oleh MA setelah adanya upaya hukum. Lalu pencabutan kepailitan atas usul kurator karena kekayaan debitur sangat tidak mencukupi untuk membayar hutang. Lalu selanjutnya pemberesan dan perdamaian. Oke, jadi kita masuk subbab yang baru mungkin ya, ataupun subbab ini ya saling berkaitan satu sama lain dengan kepailitan tadi teman-teman. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitur atau kreditur dalam hal penilaian debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan maksud agar mencapai rencana perdamaian, termasuk tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur antara debitur dan kreditur agar debitur tidak perlu dipilotkan. Jadi definisi ini terkandung pada pasal 222 Undang-Undang Kepailitan Junto pasal 228 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan. Lalu selanjutnya, cara penundaan kepailitan itu seperti apa? Jadi, cara penundaan kepailitan ini dapat ditempuh dengan mekanisme pengajuan perdamaian. Jadi, debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur atau melakukan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, selanjutnya, penundaan pembayaran itu apa? Jadi, penundaan pembayaran merupakan prosedur hukum yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa tidak akan dapat melanjutkan utang-utang yang sudah jatuh tempo, dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur. Seperti itu. Nah, jadi apa akibat hukum dari PKPU itu tadi? Jadi yang pertama, debitur kehilangan kebebasan atas harta kekayaan. Yang kedua, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang dan pelaksanaan eksekusi dapat ditangguhkan. Lalu yang ketiga, sitaan berakhir dan dapat diangkat. Lalu selanjutnya, perkara yang sedang berjalan itu ditangguhkan. Dan yang terakhir atau yang kelima, PKPU tidak berlaku bagi kreditur yang didahulukan, teman-teman. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai upaya hukum. Oke, jadi jika para pihak tidak puas terhadap keputusan pengadilan niaga, dapat mengadakan upaya hukum, yaitu kasasi, yang mana dijabarkan dalam pasal 11 UUK yang mengemukakan yang pertama, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke MA. Dan yang kedua, permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Dan yang ketiga, permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selain dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak pada persidangan pertama,
juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pilot. Dan selanjutnya, panitra mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitra dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Oke, jadi mungkin teman-teman yang ada di sini kita dapat mengambil suatu kesimpulan ya. Jadi perbedaan kepailitan dan PKPU itu seperti apa? Jadi perbedaannya itu bisa dilihat dari upaya hukumnya. Jika pailit itu terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Selain itu, terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, yaitu pasal 14 Undang-Undang Kepailitan. Jadi, untuk perbedaannya itu jika PKPU itu dari segi upaya hukumnya terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Terdapat pada pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Lalu perbedaan antara kepailitan dan PKPU itu dapat dilihat yang melakukan kepengurusan harta debitur. Jika kepailitan itu adalah kurator dan jika PKPU itu adalah pengurus. Selanjutnya itu dari aspek kewenangan debitur. Jadi untuk kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengelola kekayaan termasuk harta pailit. Lalu untuk PKPU itu sendiri, kewenangan debiturnya dalam PKPU, debitur masih dapat melakukan kepengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus. Pasal 240 Undang-Undang Kepailitan. Lalu untuk jangka waktu penyelesaiannya untuk kepailitan itu sendiri, dalam kepailitan setelah diputuskannya pailit oleh pengadilan niaga, tidak ada batasan waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan. Lalu untuk PKPU itu sendiri, jangka waktu penyelesaiannya dalam PKPU dan penambahannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Pada hal ini dijelaskan pada pasal 228 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan. Nah, teman-teman, alhamdulillah sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu dengan kesempatan. See you.